Rasa takut seringkali menimbulkan perasaan tidak nyaman. Tapi dari rasa tidak nyaman tersebut, sebenarnya kita sedang didorong untuk bisa melangkah dan melakukan sesuatu yang baru. Kotonoha no Niwa atau dikenal dengan The Garden of Words adalah film anime garapan Makoto Shinkai yang memiliki durasi 46 menit. Walau durasi film ini bisa dikatakan singkat, namun film ini mampu membentuk drama yang begitu kental, melibatkan emosi dan perasaan. Cerita film ini diambil dari sudut pandang Yukari Yukino, seorang wanita berusia 27 tahun yang tidak mampu keluar dari rasa takut terkait rumor yang beredar terhadap dirinya. Larut dalam kesedihan membuat Yuki sering berdiam diri di taman, sampai akhirnya dia bertemu seorang anak laki-laki yang usianya lebih muda 12 tahun dari dirinya. Namun siapa sangka, dengan seringnya mereka bertemu, laki-laki yang dianggapnya belum cukup dewasa ini justru mampu menyelamatkan Yuki untuk keluar dari rasa takutnya. Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama. Dan selamat datang kembali di Panel Story. Hujan yang turun di pagi hari di kota Tokyo mengawali film ini dengan memperkenalkan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun bernama Takao Akizuki. Dikarenakan hujan yang belum reda, akhirnya Takao memilih untuk bolos dan pergi ke taman kota Shinjuku Gyoen untuk membuat sketsa desain sepatu. Di saat bersamaan, seorang wanita berusia 27 tahun yang mengenakan pakaian rapih layaknya pekerja kantoran sedang duduk di gazebo taman tersebut. Wanita itu bernama Yukari Yukino, kita panggil saja dia Yuki, karena suatu alasan memaksa Yuki untuk bolos masuk kerja dan memilih menghabiskan waktu di gazebo taman itu sambil menikmati bir kaleng dan beberapa batang coklat yang dia beli di minimarket. Keduanya sendiri tidak banyak bicara walau mereka berada di tempat yang sama. Hanya saja Takao merasa pernah melihat Yuki yang entah di mana dia lupa, dan Yuki hanya memberinya senyuman saat dirinya mengenali lambang sekolah di seragam yang Takao kenakan. Sebagai salam perpisahan, Yuki meninggalkan premis pada Takao melalui sebuah tanka atau potongan sajak yang berbunyi, "Sambaran petir terdengar samar. Langit yang mendung akankah pertanda turun hujan? Jika demikian, maukah kau di sini menemaniku?" Takao yang masih kurang paham dengan maksud dari tanka yang Yuki ucapkan terus memikirkannya hingga pulang ke rumah. Sambil membuat sepatu, dia pun menanyakan hal itu kepada kakaknya yang bernama Sota. Namun Sota juga tidak tahu dengan maksud dari sajak itu. Di rumah, ibunya sendiri saat ini juga sudah menjalani hidup bersama pacar barunya dan meninggalkan pesan agar mereka tidak pernah mencari dirinya. Sama halnya dengan yang ibu mereka jalani, Sota juga berniat pergi meninggalkan rumah untuk tinggal bersama kekasihnya karena dia berpikir Takao sudah cukup dewasa dan mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Sedangkan ayahnya memutuskan pergi meninggalkan rumah setelah bercerai dengan ibu Takao. Takao yang terobsesi menjadi pembuat sepatu profesional ingin melanjutkan kuliah di bidang itu. Dia pun mengumpulkan uang untuk ditabung dari hasil kerja paruh waktu di sebuah restoran. Keesokan paginya, hujan yang kembali turun membuat Takao berteduh di taman kemarin. Dan lagi-lagi dia bertemu dengan Yuki yang sedang melakukan kebiasaan yang sama, yaitu minum bir dan makan coklat. Mereka pun akhirnya saling menyapa, dan Yuki menanyakan apakah Takao akan kembali tidak masuk sekolah sambil menawarinya coklat yang dia bawa. Karena berpikir Yuki masih asing baginya, Takao pun menolak pemberiannya dan bersiap melanjutkan kembali perjalanannya ke sekolah karena hujan sudah reda. Sebelum Takao pergi, Yuki yang pada saat itu berniat bolos kerja mengatakan kalau dirinya berharap bisa bertemu dengan Takao kembali di tempat ini. Akhirnya mereka jadi sering bertemu di waktu dan kondisi yang sama, yaitu saat hujan di pagi hari. Takao jadi sering terlambat masuk di jam pelajaran pertama, sedangkan Yuki selalu bolos masuk kerja untuk menghabiskan waktu di taman itu. Dengan obrolan yang makin akrab, justru mereka belum memperkenalkan nama mereka masing-masing. Tapi Yuki sudah mengetahui obsesi Takao di bidang desain sepatu melalui percakapannya dengan Takao. Pada malam berikutnya, Takao yang sudah mulai menyukai Yuki berharap besok pagi hujan kembali turun agar dia bisa memiliki alasan untuk bisa bertemu dengan Yuki. Dan benar saja, hujan pun turun kembali.
Yuki yang kala itu bersiap untuk masuk kerja kembali mengurungkan niatnya dan kembali pergi ke taman itu. Dia pun bertemu dengan Takao yang sengaja menunggunya, dan pagi itu Yuki mulai membiasakan dirinya untuk tidak minum bir di pagi hari. Dan hari ini dia membawa bekal yang dia masak sendiri. Setelah mencicipi bekal milik Yuki, Takao pun tertidur dan bermimpi berada di masa lalu saat orang tuanya belum bercerai, di mana dia memberikan hadiah sepasang sepatu kepada ibunya. Di malam hari, Yuki yang sudah tiba di rumah menelepon seseorang untuk membantunya menyiapkan surat pengunduran dirinya dari tempat dia bekerja saat ini. Keesokan harinya, hujan yang kembali turun membuat mereka bertemu untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini Yuki memberikan sebuah buku mengenai teknik cara membuat sepatu yang membuat Takao senang dan ingin segera mempraktekkan apa yang ada di buku tersebut. Namun dia belum tahu kepada siapa sepatu itu akan diberikan nantinya. Secara ibunya kan sudah nggak tinggal di rumah. Yuki pun menawarkan diri sebagai penerima sepasang sepatu pertama yang akan dibuat Takao sendiri. Setelah itu Takao pun mengukur kaki Yuki dan membuat sketsa desain yang sesuai. Dari situlah Takao mulai menyadari kalau dirinya telah jatuh cinta kepada Yuki. Namun dia belum berani mengungkapkannya karena hingga saat ini Takao pun belum mengetahui nama Yuki maupun umur dan pekerjaannya, serta masalah yang membuat Yuki selalu tidak masuk kerja. Musim hujan pun berakhir lebih cepat dari perkiraan ramalan cuaca, yang membuat Yuki senang karena akhirnya Takao bisa masuk sekolah tepat waktu. Namun di sisi lain, Yuki merasa kehilangan Takao karena dengan sudah tidak turunnya hujan di pagi hari membuat Takao tidak memiliki alasan mengunjungi gazebo di taman itu. Liburan musim panas pun tiba bersamaan dengan Takao yang kini mulai tinggal sendirian. Walaupun Takao juga merindukan Yuki, tapi dia memilih memfokuskan diri pada pekerjaan paruh waktu untuk membiayai hidupnya dan mengumpulkan uang biaya masuk kuliah nanti. Takao juga menyisihkan uang untuk membeli bahan sepatu yang akan dia buatkan untuk Yuki dan sedang dia kerjakan di waktu luangnya. Terbangun di pagi hari yang cerah membuat Yuki tidak bersemangat menjalani hari. Dia pun selalu berharap di pagi berikutnya turun hujan agar dia dapat bertemu dengan Takao di taman. Liburan musim panas pun berakhir dan Takao kembali masuk ke sekolah. Saat jam istirahat, Takao yang sedang berjalan menuju kantin bersama dua sahabatnya tiba-tiba terkejut saat berpapasan dengan Yuki yang baru saja keluar dari ruang guru. Salah satu sahabatnya kemudian memanggil Yuki dengan sebutan guru, lalu menghampirinya. Siswi lainnya juga ikut berkumpul karena mereka merindukan Bu Yuki yang sudah lama tidak masuk mengajar. Takao pun tambah terkejut karena tanpa sepengetahuannya, Bu Yukino adalah salah satu guru di sekolah Takao yang belum pernah dia jumpai. Karena Bu Yuki sendiri adalah guru sastra yang mengajar kelas 3, sementara guru sastra di kelas 1 adalah Pak Takehara. Dan yang membuat Takao jadi terdiam adalah saat dia tahu kalau hari ini merupakan hari terakhir Yuki mengajar di sekolah. Dan yang masih mengganjal di benak Takao adalah mengapa Bu Yuki merahasiakan sejak awal bahwa dirinya adalah seorang guru di sekolahnya. Teman-teman Takao pun memberitahukan kepada Takao alasan Bu Yuki mengundurkan diri dikarenakan Yuki sendiri tidak betah dengan perlakuan tidak pantas dari seorang siswi kelas 3 yang menyebarkan gosip kalau Bu Yuki merebut pacar dari siswanya sendiri dan menyebabkan Yuki akhirnya dibenci oleh satu kelas hingga membuatnya takut untuk datang mengajar di sekolah. Dan inilah alasan dia mendatangi taman setiap pagi untuk berdiam diri dan menghilangkan rasa takut. Namun karena hal itu tidak juga hilang, akhirnya Yuki memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai guru. Takao kemudian meminta kepada temannya nama siswi kakak kelasnya yang tidak suka dengan ibu Yuki. Setelah mengetahui nama siswi itu adalah Aizawa, Takao mendatanginya untuk menanyakan kenapa dia bisa memfitnah Bu Yuki. Namun Aizawa malah menjelek-jelekannya yang membuat Takao kesal, lalu dia menamparnya. Dan teman laki-laki Aizawa yang tidak terima dengan perlakuan Takao kemudian balik memukul Takao yang membuat Takao babak belur. Di keesokan pagi yang cerah, Takao mengunjungi taman kota Shinjuku Gyoen dengan harapan bisa bertemu Yuki yang sudah mengundurkan diri dari guru di sekolahnya. Yuki yang pada saat itu memang berada di sana tidak menyangka kalau Takao datang di pagi yang cerah.
Takao kemudian membalas potongan sajak yang pernah Yuki ucapkan di awal pertemuan mereka, yang berbunyi, "Sambaran petir yang samar, bahkan jika hujan tidak turun, aku akan tetap di sini bersama dirimu." Dan tanka itu Takao dapat dari buku Jepang klasik yang dia temukan. Yuki lalu meminta maaf kepada Takao sambil menanyakan luka yang berusaha disembunyikan oleh Takao. Tak lama kemudian badai petir datang yang membuat mereka basah kuyup. Mereka berdua lalu pergi ke apartemen Yuki yang lokasinya berada di dekat taman. Takao mencoba memasak dan menyajikan makanan untuk bersama. Di sela waktu, Takao mengaku bahwa dia cinta kepada gurunya tersebut. Hal ini membuat Yuki menjadi terharu. Lalu dia mengingatkan kepada Takao bahwa dirinya adalah seorang guru dan dia akan pindah ke kampung halamannya di kota Shikoku. Yuki hanya berterima kasih karena Takao sudah menemaninya sejauh ini. Penjelasan dari Yuki membuat Takao kecewa. Dia pun memutuskan untuk pamit pulang walaupun hujan belum reda. Sambil mengingat-ingat perkataan Takao, Yuki pun menangis. Dia segera berlari keluar menyusul Takao dan bertemu di bawah tangga. Takao meminta agar Yukino melupakan perkataan sebelumnya bahwa Takao mencintainya, dan sekarang Takao terkesan membenci Yuki. Dia menyesali pertemuan awalnya dengan Yuki, wanita aneh yang pagi-pagi minum bir dan memberinya sajak yang dia tidak mengerti. Kemarahan Takao semakin memuncak saat dia mengkritik Yukino yang merahasiakan bahwa dirinya adalah seorang guru dan menganggap Yuki telah mempermainkannya. Tidak tahan mendengar kesalahpahaman Takao, Yuki segera berlari dan merangkulnya. Sambil menangis, Yuki memberi penjelasan bahwa dia juga mulai jatuh cinta kepada Takao dan sangat menikmati kenyamanannya ketika Takao menemaninya. Yuki yang saat itu tidak mampu keluar dari perasaan takutnya, merasa terselamatkan dan terdorong untuk melangkah berkat kehadiran Takao. Sehingga Yuki tidak sempat berpikir untuk mengakhiri karirnya dalam mengajar. Walau akhirnya terungkap keduanya saling menyukai, sayangnya mereka tetap berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Pada akhir film menampilkan Takao telah menyelesaikan ujian akhir di sekolahnya dan masih mengejar cita-citanya untuk menjadi pengrajin sepatu profesional. Demi menggapai tujuannya itu, dia tetap giat bekerja. Takao juga sering memikirkan Yuki yang saat ini sudah kembali ke Shikoku dan memulai kembali perjalanan karir mengajarnya. Di pasca kredit scene, Takao yang sudah menyelesaikan sepatu buatannya untuk Yuki kembali berjalan menuju taman pada musim dingin untuk membaca surat yang dikirim oleh Yuki. Setelah itu dia meninggalkan sepatu buatannya di bangku taman dan berjanji dalam hati akan menemui Yukino di Shikoku setelah dia berhasil menggapai mimpi dan cita-citanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.